Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberi waktu, kesempatan untuk bersama-sama bertemu di tempat ini dalam rangka kita mendiskusikan mengenai peran generasi muda dalam menyongsong ibu kota negara baru. Betul apa yang dikatakan Pak Akbar tadi, waktu survei 2 kali panas, waktu pelaksanaan hujan, waktu mau dimulai terang lagi Pak. Ini artinya yang kuasa meridhoi kita semua Pak. Amin. Semoga acara kita ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui apa yang dikatakan oleh Pak Kapis tadi selaku penyelenggara, kita mengharapkan dengan adanya diskusi ini kita akan semua memberikan masukan-masukan apa saja sebenarnya hal-hal isu-isu strategis yang perlu kita tidak lanjuti. Ini sebagai bahan masukan bagi kita semua dalam menyongsong ibu kota. Tentu saja Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa yang lebih paham yang di sini, apa saja yang perlu dilakukan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui, betul, tongkat estafet itu ya di generasi muda. Generasi muda yang akan melanjutkan. Dan sekarang ini memang usia muda di Indonesia ini lebih banyak daripada sebenarnya dari usia-usia yang unproduktif. Ya. Usia yang produktif lebih banyak. Dan kita bersyukur, mari usia yang produktif yang lebih banyak ini, atau yang sering disebut dengan bonus demografi ini, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terobosan-terobosan, langkah-langkah besar telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Termasuk seperti sekarang ini, IKN, kemudian masalah pilkada serentak, pemilu, ini terobosan-terobosan besar. Mari bersama-sama kita cermati, kita berikan masukan. Karena apa? Seperti kalau kita membaca Undang-Undang 3 tahun 2022, khususnya pasal 2, ya, kita akan melihat di situ bahwa sebenarnya yang dicita-citakan adalah ibu kota yang berkelas dunia, berkelas dunia, ya, dengan memperhatikan keberlanjutan, ya, dengan memperhatikan berbagai potensi-potensi yang ada. Apalagi era kedepan ini adalah era digitalisasi. Oleh karena itu ini eranya teman-teman, adik-adik semua, jangan ragu-ragu memberikan saran, masukan. Dan kami berharap diskusi seperti ini bisa ditindaklanjuti juga nanti di kota-kota, provinsi-provinsi terpilih. Ya. Dan hal ini saya kira sangat penting bagi kita. Kita selalu optimis bagaimana ke depan akan lebih baik lagi. Negara kita lebih baik lagi. Seperti tadi kami katakan juga di kantor gubernur, ini dalam rangka menyongsong 2045 Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan. Kita harus penuh dengan optimis. Katanya yang namanya optimis dengan pesimis itu beda ya Pak ya. Beda-beda tipis Pak ya. Beda-beda tipis. Ya. Kalau orang pesimis itu katanya hanya melihat kesulitan saja di setiap kesempatan. Tetapi kalau orang yang optimis melihat kesempatan di setiap kesulitan. Ya. Happy. Nah ini kita harapkan kita mempunyai optimistik. Optimistik bagaimana kita lebih baik, lebih maju, bahkan bisa mewujud nyatakan
Indonesia Emas di tahun 2045. Selamat datang di acara forum diskusi aktual kesiapan generasi muda dalam pembentukan ibu kota negara baru yang diprakarsai oleh Pusat Litbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu telah hadir 4 narasumber di depan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Muhammad Nur, MSI, selaku Dekan Fakultas Fisipol, Pak, ya, Universitas Mula Warman. Yang kedua adalah Bapak Dr. Marjoni, MSI, Pak, ya, selaku Rektor Untak Samarinda. Yang tiga adalah Bapak Agustianur, MSI, selaku Kepala Dispora Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang keempat adalah Bapak Dr. Fitriansa, MSI, selaku PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira tidak menunggu terlalu lama. Padam Suluh, Padam Pelita, tak tentu arah berlari-lari. Selamat datang rekan-rekan semua dalam pertemuan dengan Kemendagri. Mabes TNI memang di Cilangkap nampak tentara memegang senjata. Marilah kita simak paparan lebih lengkap menggerakkan pemuda membangun ibu kota negara. Untuk paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Marjoni Rahman, MSI. Kepada Bapak Dr. Marjoni, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman tim dari Litbang Kementerian Dalam Negeri. Saya nggak hafal satu persatu namanya, jadi saya sebut aja tim Litbang Kementerian Dalam Negeri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya untuk bicara mengenai masalah IKN, ya, yang kebetulan sudah kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden sudah menetapkan bahwa Kalimantan Timur menjadi lokasi untuk pemindahan ibu kota negara yang baru. Nah, sejak itu memang pembicaraan mengenai IKN ini sangat luar biasa. Di mana-mana orang bicara IKN, ya, terutama di Kalimantan Timur. Baik, sebelum saya mulai, yang saya hormati juga Bapak Dekan Fisipol Unmul, Bapak Dr. Muhammad Nur. Fisipol Unmul ini adalah alma mater saya. Saya sama Pak Dekan ini satu kelas kuliahnya dulu. Ya. Jadi kami S1 bareng, S3 bareng. Yang nggak bareng cuma S2-nya aja. Ya. Seangkatan sama saya beliau. Yang saya hormati Pak Agustianur. Pak Agustianur ini juga alumni Fisipol Unmul nih. Adik kelas saya. Ya, jadi kami reuni nih. Ini adik kelas saya. Yang saya hormati Pak Fitri, ya, sebagai PLT Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Baik, saya ingin bicara dulu mengenai kenapa sih ibu kota itu harus pindah. Itu dulu yang pertama. Ada beberapa faktor, ya, yang menyebabkan akhirnya ibu kota negara itu harus pindah. Yang pertama itu faktor historis, itu yang pertama. Karena sejak tahun 57, ya, Bung Karno itu sudah menggagas untuk pindahnya ibu kota negara itu dari Jakarta ke Kalimantan Tengah pada saat itu. Ya. Saat itu dalam pidatonya pada saat peresmian Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah,
Bung Karno menyatakan ingin memindah ibu kota negara ke Kalteng ya. Jadi dulu Kalimantan ini kan satu provinsi aja ya. Provinsi Kalimantan, ibu kotanya dulu di Banjarmasin. Tapi kemudian Kalimantan ini dipecah-pecah menjadi beberapa provinsi. Nah, pada saat Bung Karno tahun 57 itu meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, disitulah beliau menggagas agar ibu kota negara dipindah ke Kalimantan Tengah. Nah, kemudian 40 tahun kemudian, ya, tahun 1997, Pak Harto juga mau memindahkan ibu kota ke daerah Jonggol. Ya, kita udah tahu semua lah, yaitu bahkan zaman Pak Harto itu perpresnya sudah ada perpresnya pada saat itu. Ya, kalau saya tidak salah ini ada perpres nomor 1 tahun 97, ya, yang menjadi dasar hukum pada saat itu untuk memindah ibu kota. Dan yang ketiga, pada saat zaman Pak SBY jadi presiden, Pak SBY juga mewacanakan untuk pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta. Dan yang terakhir adalah Pak Jokowi. Dan yang ini, sekarang ini, dari 4 presiden ini kan 2 sudah meninggal nih. Ya kan? Yang 2 lagi tentu saja yang satu pasti akan memberikan support terhadap yang lain karena memang punya gagasan yang sama. Nah, pada saat Pak Jokowi ini bertindak cepat gitu ya. Bukan hanya perpres yang keluar tapi dalam bentuk undang-undang. Ya. Dalam bentuk undang-undang, begitu undang-undang IKN keluar, kemudian semua sudah diblok di lokasi IKN itu, bahkan titik nolnya itu sudah ada. Bahkan sekarang titik nol itu menjadi tempat wisata gitu ya sekarang. Ini secara historis. Kemudian faktor yang kedua kenapa IKN ini harus dipindah itu karena faktor demografi. Selama ini terjadi disparitas kependudukan di Indonesia ini. 70%, 79% penduduk Indonesia itu ada di Indonesia Barat. Ya. 79% dari 270 juta penduduk Indonesia, ya, itu 79% itu ada di Indonesia Barat. Dari 79% yang ada di Indonesia Barat itu, 57% itu adanya di Pulau Jawa. Sehingga beban Pulau Jawa itu sangat berat, harus menanggung 57% penduduk Indonesia. Sementara di wilayah Indonesia Tengah dan Timur itu hanya 21%. Sehingga terjadi ketidakmerataan di dalam persebaran penduduk Indonesia. Ya, Bapak kalau datang ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Timur ini, satu RT ya, kalau di pedalaman itu luasnya bisa 1 kabupaten di Jawa. Karena penduduknya sedikit dan jaraknya jauh-jauh. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, penurunan daya dukung lingkungan. Kita tahu di Jawa itu daya dukung lingkungannya sudah menurun, khususnya Jakarta ya. Di Jakarta itu air tanah itu setiap tahun itu berkurang antara 7,5 sampai 10 cm. Ini saya ambil dari data yang ada di Bappenas ya, ini. Ya, antara 7,5 sampai 10 cm itu setiap tahun air muka tanah itu turun. Ya. Sementara air laut itu naik antara 25 sampai dengan 50 cm. Ini proyeksi sampai tahun 2050. Nah, sehingga kerawanan banjir di Jakarta itu akan terus ada. Ya. Makanya di Jakarta itu kan soal banjir itu kan jadi isu yang paling dominan ya. Jadi banjir itu dibawa ke ranah politik kalau di Jakarta gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih akhirnya pemerintah itu menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara? Saya kebetulan pernah
bertanya langsung kepada Bapak Gubernur, kenapa Pak Jokowi itu akhirnya menetapkan Kalimantan Timur. Nah, Pak Gubernur itu cerita sama saya begini, 70% peluang untuk jadi ibu kota negara itu pada saat itu katanya tahun 2019 awal itu 70% peluang itu tetap ada di Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur itu hanya punya peluang 7% saja. Ya. Nah, pada saat Pak Gubernur mempresentasikan kondisi Kalimantan Timur, lahan 90% itu sudah lahan milik negara. Sementara lahan di Kalimantan Tengah itu sudah tidak karu-karuan, sudah tumpang tindih. Lahan yang akan ditujukan Kalimantan Tengah itu mau ditaruh ibu kota itu di daerah Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas kalau nggak salah, di daerah situ. Dan di situ lahannya sudah tumpang tindih tidak karu-karuan. Sehingga apa? 90% lahan di Kalimantan Timur di Penajam, Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu adalah sudah milik tanah negara, sehingga tidak akan lagi membuang biaya yang cukup besar untuk pembebasan lahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada 2 kota penyangga yang sudah mapan di sini ya di Kalimantan Timur, yaitu Samarinda dan Balikpapan. 2 kota penyangga, kemudian 2 bandara yang akan lebih mudah di dalam proses pembangunan IKN itu nantinya. Kemudian yang ketiga, potensi konflik di Kalimantan Timur ini sangat rendah. Di Indonesia itu hanya ada 2 provinsi yang penduduknya heterogen. Ya, di Indonesia itu hanya ada 2 provinsi yang penduduknya heterogen. 1 Jakarta, 2 Kalimantan Timur. Daerah lain semua homogen penduduknya. Jawa Barat orang Sunda mayoritas. Jawa Tengah ya orang Jawa Tengah yang mayoritas. Di Kalimantan Selatan yang mayoritas orang Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur orang asli daerah sini tidak mayoritas. Ya. Penduduk suku terbesar penduduknya di Kalimantan Timur itu adalah orang Jawa. Setelah orang Jawa baru orang Sulawesi Selatan. Ya. Sehingga karena begitu heterogennya penduduk Kalimantan Timur ini sudah sejak zaman dulu, dan kerukunan hidup antar suku di Kalimantan Timur ini begitu bagus, tidak pernah ada konflik. Ini akhirnya yang juga menjadi pertimbangan pemerintah pada saat itu untuk menetapkan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Satu-satunya provinsi Kalimantan yang tidak pernah terjadi konflik antar suku yang sampai parah itu hanya Kalimantan Timur. Kalimantan Barat pernah, Kalimantan Selatan pernah, Kalimantan Tengah pernah. Ya, ini. Dan kemudian yang terakhir, salah satu pertimbangannya itu adalah potensi gempa. Ya, Kalimantan tidak pernah ada gempa. Kalaupun ada getaran-getaran itu gempanya bukan di Kalimantan tapi di Sulawesi sana. Kita kena getaran dikit-dikit aja di sini. Nah, sehingga potensi gempa itu sangat minim di Kalimantan pada umumnya. Kenapa? Kenapa ya? Karena di Kalimantan tidak ada gunung berapi. Ya, kalau Jawa itu kan dikelilingi gunung berapi. Dari barat sampai ke timur itu jejeran gunung berapi tersusun di Pulau Jawa itu. Nah, sehingga potensi gempa itu juga sangat minim. Oke. Itulah beberapa alasan kenapa IKN itu ditempatkan di Kalimantan Timur. Nah, kemudian saya beberapa waktu yang lalu ada mendapatkan kiriman dari teman-teman di Jakarta tentang buku saku IKN yang diterbitkan oleh Bappenas. Nah, saya baca di situ ada 5 visi ya, ada 5 visi ibu kota negara itu nanti. Yang pertama itu adalah sebagai simbol identitas bangsa. Yang kedua sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable. Nah, ini yang selalu yang dibicarakan orang kan kemarin smart, green, sustainable. Yang beautifulnya enggak. Padahal yang enak-enak itu kan yang beautiful. Iya toh?
Kalau- Pak Mardiani, Ya. 3 menit lagi waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, modern dan berstandar internasional, dan keempat, tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif, dan yang kelima adalah sebagai pendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur. Nah, ini yang kelima ini yang mau saya sampaikan supaya ini bisa menjadi bahan diskusi. Karena apa? Di samping ada disparitas persebaran penduduk di Indonesia selama ini antara wilayah Indonesia Barat dan Timur, disparitas ekonomi juga terjadi. Ya, kesenjangan ekonomi itu begitu parahnya antara Barat dan kawasan Timur Indonesia. Sehingga dengan adanya IKN ini diharapkan timbul pusat-pusat pertumbuhan baru karena adanya ibu kota negara ini. Karena IKN ini nanti akan melahirkan yang namanya spread effect. Spread effect itu adalah efek yang ditimbulkan dari sebuah pusat pertumbuhan kepada daerah-daerah di sekitarnya. Atau kalau kita mau gunakan bahasa yang sederhana, efek domino gitu ya. Efek domino dari didirikannya IKN, dia akan memberikan efek terhadap daerah-daerah sekitarnya. Bukan hanya Kalimantan Timur, tetapi juga seluruh pulau Kalimantan dan bahkan untuk Indonesia bagian timur. Dengan catatan pola pembangunan IKN itu nanti seperti apa? Kalau IKN itu nanti dibangun seperti Jakarta ya percuma. Buatlah IKN itu seperti di Turki. Ya. Di Turki itu ibu kota pindah dari Islamabad dari mana? Istanbul ke Ankara. Istanbul dibiarkan sebagai pusat bisnis, pusat industri dan lain sebagainya. Ankara itu hanya benar-benar menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan. Anda kalau datang ke Ankara, kotanya sepi di sana. Karena yang ada kantor pemerintah, kantor kedutaan, wisatanya pun hanya wisata sejarah saja di sana. Nah, kalau itu yang terjadi, maka nanti industrialisasinya, pertumbuhan ekonominya akan terjadi di seputaran IKN itu, kota-kota di sekitar IKN. Nah, pada saat inilah pertanyaannya, apakah generasi muda Kaltim sudah siap ke arah sana? Ya, kami perguruan tinggi sekarang sudah menyiapkan begitu luar biasa ya. Di Kalimantan Timur perguruan tinggi nggak begitu banyak, tetapi kami dari dulu sudah mempersiapkan generasi muda kami untuk mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari Jawa, katakan seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Mohon maaf Pak Mardiani, waktunya telah habis. Ya, sedikit lagi ya. Sebagai contoh saya sampaikan, pernah ada mahasiswa kami yang ikut lomba kompetisi akuntansi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Mahasiswa saya itu juara 5 Pak, juara 5. Saya sangat bangga dia bisa juara 5 kompetisi akuntansi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Karena yang juara 1, 2, 3, 4-nya itu dari sekolah yang punyanya Kementerian Keuangan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN. Juara 1, 2, 3, 4-nya itu dari STAN. Juara 5-nya itu anak Untak. Juara 6-nya anak UI. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa anak muda Kaltim itu mampu bersaing. Ya. Mungkin nanti di diskusi bisa lebih berkembang mengenai hal ini karena waktunya begitu sempit ya. Kasihan nanti teman saya yang lain nanti nggak sempat ngomong ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ada materi. Saya hormati pihak penyelenggara acara ini dari kementerian khususnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati saudara moderator dan Bapak Ibu, Bapak-bapak penyaji serta para peserta FGA kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih bahwa saya sudah dipercaya untuk menjadi bagian dari acara hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memulai
paparan ini berangkat dari data tentang penduduk Indonesia, karena tadi Pak Kepala Badan atau Pak, mohon maaf, tadi menyinggung tentang bonus demografi kita. Jadi dari data tahun 2022 bahwa akhir tahun 2021 kemarin, data penduduk Indonesia berjumlah sebanyak 272,7 juta jiwa, dan di antara kurang lebih 270 juta tersebut 189 juta diantaranya atau kurang lebih 69,3% itu adalah terdiri dari kalangan muda, yang secara detail terdiri lagi dari beberapa generasi. Generasi X, generasi Y, generasi Z, dan mohon maaf barangkali saya tidak menyebut generasi baby boomer dan alpanya karena barangkali itu tidak masuk dalam generasi produktif ini. Sedangkan di Kalimantan Timur sendiri datanya juga kurang lebih hampir sama. Dari jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2021 yang berjumlah 3,8 juta jiwa, maka sebanyak 2,62 juta jiwa atau 69%-nya juga terdiri dari kalangan anak muda. Mohon maaf barangkali kalau definisi tentang pemuda di sini itu adalah mereka yang berusia dari 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya sebetulnya kami-kami ini pun masih masuk kategori anak muda, paling tidak untuk menghibur Bapak Ibu dan kita semua. Nah, kalau dari berbagai komentar tentang bonus demografi yang mengedepankan tentang para pemuda, sesungguhnya ada satu hasil penelitian yang cukup mengejutkan, tapi juga sekaligus agak menyenangkan kami-kami sesungguhnya, karena penelitian yang dimasukkan dalam jurnal kedokteran di Inggris tahun 2018 menyatakan ternyata justru usia produktif paling tinggi itu adalah mereka yang berusia antara 60 sampai 70 tahun. Sementara yang kedua paling produktif itu antara 70 sampai 80 tahun, dan ternyata ironi bahwa yang berusia antara 50 sampai 60 tahun, apalagi di bawahnya lagi, itu menduduki ranking ketiga untuk usia produktif. Tapi ini di luar, Pak. Barangkali panutannya salah satu Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir Mohamad barangkali, yang dalam usia 90 tahun masih bisa menjabat sebagai menteri. Kalau di tempat kita, mohon maaf, barangkali dengan usia 60-70 sudah agak berat untuk bisa produktif. Tapi apapun juga hasil penelitian ini cukup membuat kita dan kami, khususnya kalangan baby boomer ini agak sedikit senang juga. Nah, bonus demografi ini sesungguhnya bisa menjadi sangat menguntungkan, tetapi sebaliknya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menko PKM, Pak Muhajir, bahwa bisa jadi kalau sekitar 69-70% generasi produktif ini bisa diberdayakan di bidang-bidang kerja tertentu dan dioptimalkan, maka ini akan berarti menjadi bonus demografi luar biasa sebagaimana yang banyak terjadi di beberapa negara di luar sana. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata kita tidak berhasil mengembangkan, membina dan mendidik mereka, maka ini akan menjadi aging population yang kalau istilah orang Malaysia sana barangkali menyebut jadi askar tak berguna akhirnya nanti. Dan tentu ini yang akan menjadi permasalahan kita semua, karena kita melihat bahwa dari 3 generasi, generasi X, generasi Y, dan generasi Z tersebut, kalau kita memperhatikan ada kekhawatiran sesungguhnya terhadap mereka, karena kita melihat bagaimana gaya hidup,
bagaimana karakteristik mereka, yang sayangnya seandainya ada apa namanya infocus barangkali saya bisa tayangkan. Kalau saya bacakan atau sebut dan ceritakan barangkali perlu waktu cukup panjang sehingga nanti akan kita diskusikan saja. Tapi intinya bahwa sesungguhnya memang ada kekhawatiran terhadap generasi milenial atau generasi Y khususnya yang berusia antara 25 sampai 40 tahun, karena dilihat dari bagaimana karakteristik dan pola hidup sekarang ini ada kecenderungan karena peralihan teknologi dari hal-hal yang sifatnya konvensional, tradisional, dan meloncat begitu cepatnya ke IT, ke teknologi informasi, sehingga ada semacam shock informasi, shock teknologi, shock informasi yang menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa mereka nanti masuk dalam kategori aging population tersebut, yang lagi-lagi dikhawatirkan justru bukan lagi menjadi harapan bangsa, tetapi jangan sampai ini nanti akan menjadi beban negara. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena kalau kita melihat bagaimana prestasi-prestasi beberapa pihak di generasi Y khususnya, sesungguhnya kita mencatat banyak prestasi-prestasi mereka. Sekalipun di samping itu juga cukup banyak hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita terjadi terhadap generasi Y tersebut. Justru yang sekarang sedang semangat-semangatnya untuk berbicara tentang politik, berbicara tentang pembangunan, berbicara tentang pemerataan, kemakmuran dan sebagainya, justru adalah mereka yang masuk dalam generasi X tersebut, yang rata-rata berusia antara 40 sampai 55 tahun atau sampai 60 tahun. Barangkali dalam hal-hal tertentu mereka lebih wise, lebih bijaksana dalam membuat kebijakan, dalam mempertimbangkan perencanaan sebagainya, dibandingkan dengan generasi-generasi sesudahnya, khususnya generasi Y dan apalagi generasi Z yang memang dari segi usia memang sangat muda, yaitu antara 10 sampai 25 tahun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya langsung saja kepada beberapa bentuk partisipasi pemuda yang kita harapkan nanti bisa menjadi pemicu dalam rangka pembangunan. Dalam Kompas.com tahun 2022 disebutkan bahwa ada 4 bentuk partisipasi yang bisa dan mungkin dilakukan oleh para pemuda khususnya dalam rangka untuk ikut serta berpartisipasi dalam membantu dan meningkatkan pengembangan pembangunan bangsa ini. Yang pertama dalam tahap identifikasi masalah. Di berbagai daerah tentu kita melihat banyak masalah-masalah yang terjadi, khususnya terkait dengan permasalahan di daerah, dan seperti Kalimantan Timur kita melihat dan mencermati ada masalah-masalah terkait tambang, kemudian eksplorasi terhadap berbagai komoditi dan sebagainya. Begitu juga mungkin di beberapa daerah lain. Dan ketika sudah kita berhasil mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka tahap berikutnya adalah perlu untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak-pihak yang berkompeten, pihak-pihak terkait yang memang bisa membantu untuk membuat dan menentukan kebijakan terkait dengan identifikasi masalah tersebut. Selanjutnya kita bisa merumuskan berbagai masalah dalam bentuk formulasi, dan yang terakhir kita atau pemuda ikut serta dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut. Kalaupun tidak bisa ikut secara langsung dalam proses pembangunan, paling tidak ikut dalam menjaga diri sendiri, khususnya dalam menjaga lingkungan paling tidak. Hal yang paling kecil dalam rangka untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan negara ini, umpamanya barangkali kecil sekali, barangkali menjaga lingkungan dari sampah, umpamanya saja, menjaga lingkungan dari hal-hal yang barangkali baik secara fisik maupun secara mental bisa mengganggu ketertiban umum dan sebagainya, itu berangkat dari diri kita sendiri.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam rangka untuk ini loncat-loncat saja dalam rangka untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 2045, kita mencanangkan bahwa Indonesia tahun 2045 itu nanti akan berdaulat, maju, adil dan makmur. Sangat idealis sekali, tetapi mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Ada 4 pilar pembangunan yang perlu kita laksanakan di sana. Yang pertama, bagaimana melaksanakan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rangkaiannya dan penjelasannya banyak sekali, saya kira nggak usah. Yang kedua, pilar yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan, ini yang barangkali masih agak relatif sulit untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ini target yang harusnya menjadi tujuan kita semua, dan itu sudah barangkali tercantum dalam visi misi Indonesia. Itu ada di sini disebutkan bahwa ada 5 bidang prioritas kecerdasan artifisial. Yang pertama, meningkatkan layanan umum. Yang kedua, meningkatkan reformasi birokrasi. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan riset. Yang keempat, meningkatkan ketahanan dan pangan. Yang kelima, mobilitas dan kota cerdas. Itu 5 visi atau 5 bidang prioritas yang perlu dijadikan sebagai prioritas pertama pembangunan kita. Nah, ini bisa dicapai dengan 4 fokus utama kita, yaitu bagaimana mengembangkan riset dan inovasi industri, bagaimana mempertahankan dan memajukan infrastruktur dan pendataan, bagaimana mengembangkan talenta dan bakat, serta yang tidak kalah pentingnya bagaimana untuk tetap menjaga dan memelihara etika dan kebijakan, karena kadang-kadang kita lupa tentang etika. Itu yang Mohon maaf Pak Nur, 3 menit. 3 menit lagi, insya Allah cukup. Nah, ada beberapa, ini kesimpulan akhir saya, ada beberapa yang disampaikan oleh hasil penelitian Alfara Center, Research Center, itu antara lain pertama bahwa generasi muda itu akan memainkan peran paling penting dalam pencapaian visi misi nanti, karena dia merupakan pilar transformasi untuk menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi. Yang kedua, menurut analisis dari Alfara tersebut bahwa ternyata ke depan ada 3 entitas yang paling memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Yang pertama itu adalah masyarakat urban atau masyarakat perkotaan atau masyarakat desa yang pindah ke perkotaan, kemudian masyarakat menengah, dan yang ketiga, ini yang paling penting, ternyata bahwa yang paling menentukan proses pembangunan ke depan itu adalah para kaum milenial. Dan kaum milenial itu adalah adik-adik semua, saudara-saudara semua, dan kalaupun kita ingin mengklaim sebagai kaum milenial nggak apa-apa lah. Yang penting kita ikut berpartisipasi. Dan terakhir, bahwa penduduk Kalimantan Timur ternyata didominasi oleh kalangan anak muda. Paling tidak kalangan anak muda tadi dengan definisi antara 15 sampai 64 tahun. Sehingga ini adalah potensi yang besar sekali untuk bisa membangun Kalimantan Timur dalam rangka ke depan, insya Allah ketika sudah menjadi IKN yang mudah-mudahan insya Allah akan sukses dan luar biasa. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Agus Tianur. Kepada Bapak Agus Tianur kami persilakan 15 menit Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lebih pendek, karena apa yang saya jelaskan sudah disampaikan oleh Pak Rektor Untak dan juga Pak Dr. Muhammad Nur dari Dekan Fisik Ilmu Alma Mater saya. Yang saya hormati
Pak Dr. Eko, Kepala Badan Strategi Kebijakan ya. Kemudian Pak Dr. Akbar Ali dari Kapus Litbang Oda. Yang saya hormati Pak Pembicara, Pak Dr. Eno, Pak Madini Rahman, Pak rekan saya, Pak Sufiansa. Yang saya hormati para peserta atau rekan-rekan saya di pemerintahan, itu saya ada Bu Mona dari Bapeda ya. Nah ini sepatutnya beliau yang harusnya bicara ketimbang saya. Karena dia punya data yang lengkap tentang pemuda dan juga kebijakan pembangunan kepemudaan di Kalimantan Timur. Yang saya hormati para peserta yang hadir dalam diskusi hari ini. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan lebih fokus kepada pemudanya. Tadi sudah juga dijelaskan tentang IKN dan juga tentang kepemudaan ya. Saya mencoba melihat pemuda dalam kondisi kontemporer saat ini ya, bahwa kita hidup, terutama pemuda hidup di dalam zaman transformasi digital yang amat sangat begitu masif. Nah, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah para pemuda itu sendiri. Kalau dulu orang menjadi milioner butuh setengah abad. Ya. Contoh Ciputra misalnya, atau Indofood itu apa namanya pemiliknya? Salim. Salim Group itu butuh setengah abad ya. Bahkan anak dan cucunya yang menikmati kekayaan tersebut. Tapi sekarang ya, hanya dalam hitungan tahun orang bisa menjadi milioner. Dan yang menjadi milioner itu adalah anak-anak usia muda. Ya, contoh misalnya Nadiem Makarim ya. Dalam hitungan tahun kekayaannya bisa melebihi para milioner. Pemilik Bukalapak ya, pemilik Traveloka itu anak-anak muda semua. Pemilik Oyo yang di India itu luar biasa kekayaannya ya. Hanya menjual rumah-rumah, tempat-tempat kos untuk menjadi penginapan kelas bawah. Luar biasa betapa teknologi memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk bisa melakukan dan berbuat tidak hanya untuk diri dia sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ya. Gojek, ya, Grab, jutaan manusia di Indonesia yang bisa berlanjut hidupnya karena karya kreativitasnya. Dari sini saya berasumsi bahwa memang saat ini eranya generasi muda. Kenapa? Karena mereka yang gampang akrab dengan teknologi. Di samping juga memang terjadi kesenjangan gap antara generasi tua dan generasi muda dalam hal aplikasi teknologi. Kalau dulu anak-anak muda nongkrong di warung itu menghabiskan duit. Kalau sekarang bisa jadi itu mendatangkan duit. Memasarkan produk, reseller dan sebagainya. Belum lagi ibu-ibu muda ya. Ada istilah waktunya nih kurang nyaman. Apa ya? Waktunya nih kurang. Iya. Ibu-ibu dasteran ya. Kaum dasteran ya. Itu yang bisa merobohkan matahari ya mereka ya. Jaya. Matahari tutup gerai di mana-mana melalui jaringan online yang dia bangun. Satu demi satu gerai ya bisa tumbang. Kenapa? Melalui usaha mereka.
Dan ini sangat mudah. Tidak perlu menyewa toko, tidak perlu karyawan, dan bahkan tidak bayar pajak. Nah, sementara ini para toko online ini sedang ketakutan, tiba-tiba di depan rumahnya ada surat dari Kementerian Keuangan karena ditagih pajaknya. Udah ketahuan sekarang berapa transaksi udah ketahuan sekarang. Udah 4-5 tahun pemerintah kecolongan dengan bisnis online. Nah, peluang-peluang inilah yang dimiliki oleh para kaum muda sekarang, ya. Betapa enaknya generasi muda sekarang. Biasanya Makanya ini saya populer bilang, dimatikannya ini. kita jangan terlalu memproteksi mereka. Matikannya. Kalau kita benar, Jangan memberi apa ya? Yang biasanya Menghindari mereka untuk konten di YouTube berkompetisi. pakai Ini nih. keliru, ya. Saya lihat memang kita selama ini cenderung untuk memberikan proteksi, perlindungan kepada generasi muda kita yang ada di Kaltim dari kualitas SDM anak muda yang ada di Jawa. Sebenarnya itu keliru. Kenapa? Karena kesempatan untuk mendapat apa saja, informasi saja, semua dengan mudah. Ya. Akses untuk mendapatkan data, mendapatkan informasi. Ya. Kalau dulu katanya kita butuh guru berkualitas, ya sekarang sebenarnya tidak perlu lagi. Kenapa? Soal matematik, rumus matematik yang paling sulit apapun bisa kita dapatkan di Google. Ya. Bahkan menurut saya mungkin suatu saat guru itu tidak ada lagi. Seperti PPL yang ada sekarang. Nah, saya ini kebetulan kami ini ada petani milenial keliling saya. Orientasi mereka bukan kepada PPL lagi. Saya ketemu anak muda yang bertani lombok. Ya. Dari tanahnya hanya 0,5 hektar, sekarang sudah hampir 3 hektar. Kemana dia belajar? YouTube dengan kenalan dia yang ada di Thailand. Ya. Tekniknya, pupuknya, pengolahan tanah, semua dia dapat informasi. Ini lagi, bahwa satu pekerjaan hilang, yaitu apa? Penyuluh pertanian lapangan. Akan menyusul nanti profesi-profesi lainnya akan hilang. Itu terkenal dengan istilah disruption. Ya. Dalam sekejap ada profesi yang hilang. Ya contoh misalnya, dengan adanya Traveloka, ya travel yang ada manual hilang, digantikan oleh Android. Banyak profesi-profesi yang dengan cepat begitu hilang, muncul profesi-profesi baru yang itu kita tidak kita prediksi. Ya. Menurut hasil penelitian, 65% anak-anak TK sekarang itu bekerja ketika dia lulus entah SMA atau kuliah, itu bekerja di lapangan pekerjaan yang tidak ada sekarang. Ya. Seperti juga sekarang banyak muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru yang dulunya tidak ada. Ya. Contoh, YouTuber itu kan tidak ada lapangan pekerjaan dulu. Tapi sekarang ada anak muda di Pasir itu sampai didatangin oleh Bank Mandiri. Dikira uangnya tuh money laundry. Kan hari-hari masuk. Ternyata dari profesi YouTuber. Nah YouTuber ini ya juga dia butuh videographer, butuh creator konten, banyak ikut-ikutan. Dan semua menghasilkan duit. Ya. Makanya saya katakan kalau ada anak muda nongkrong di kafe, itu bukan menghabiskan duit seperti kita dulu ya. Tapi bisa jadi itu ada proses-proses transaksi yang dia lakukan ya, proses trading yang dia lakukan. Nah, memang kita menghadapi sesuatu yang memang unpredictable, sesuatu yang memang sulit kita lakukan. Orang tua sekarang tidak bisa lagi mengukur apa yang keberhasilan yang dia dapatkan di masa lalu untuk dijadikan contoh agar anak-anaknya juga mengikuti jejak dia. Ya.
sulit. Kenapa? Karena pekerjaan orang tua yang lalu bisa saja sudah tidak ada lagi di masa depan. Yang muncul adalah pekerjaan-pekerjaan baru ya. Kalau dulu Gojek itu pekerjaan sampingan, ya, pekerjaan sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang sudah menjadi profesi terbuka, ya. Profesi tambahan yang penghasilannya bisa mengalahkan pegawai kontrak di kantor saya. Ya. Saya anak-anak muda di kantor saya tuh ketika saya pertama kali diamanai menjabat, saya bilang, yakinkah kamu dengan profesi pegawai kontrak sekarang? Jangan sampai ini kamu menggali lubang kuburan sendiri, ya. Karena profesi ini sampai mati ya, karena tidak ada jaminan sebagai pegawai. Sementara di luar banyak profesi-profesi baru yang ya mungkin tidak berseragam dinas ya, tapi ya dari segi penghasilan tidak sedikit ya. Banyak Gojek yang tadinya motor beralih ke mobil. Ada yang tadinya mobil punya 1 mobil jadi 3 mobil. Ya. Dan pekerjaan itu tidak membutuhkan disiplin waktu pagi atau sore harus turun. Kalau kita ingin penghasilan banyak ya mungkin dari subuh sampai malam. Tapi kalau kita ingin penghasilan santai-santai saja. Nah, kemudian ciri khas generasi sekarang itu adalah pertama, dia bukan pengumpul uang. Ya. Dia adalah generasi penikmat kehidupan. Kalau dulu kenapa orang tua banyak meninggalkan warisan bagi anak cucunya? Karena uang ditabung beli tanah. Kalau anak sekarang tidak, punya uang jalan-jalan, healing namanya, traveling kemana-mana. Memang ya keinginan menikmati hidup, keinginan bagaimana dia bisa melihat dunia luar. Ya itu tidak lepas juga dari perkembangan transformasi digital, membuka cakrawala orang untuk melihat dunia mana saja. Dia mencari penghasilan untuk dia sendiri. Makanya sekarang banyak profesi-profesi yang itu membutuhkan disiplin yang kaku, itu kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja kalangan muda ya. Karena apa? Oke, baik, terima kasih. Mungkin peringatan MC tadi mengharuskan saya mengakhiri dialog pada hari ini ya. Satu kata penutup yang mungkin perlu saya sampaikan, ini berkaitan dengan data. Di Indonesia hari ini ada 300 setiap tahun ada 350 ribu sarjana yang diwisuda ya, yang menyelesaikan pendidikan baik diploma dan sarjana. Diperkirakan 10 tahun akan datang menjadi angka 500 juta ya. Ini memang SDM, tapi kalau tidak dikelola ini bisa menjadi masalah karena mereka adalah para generasi muda yang memiliki pengetahuan yang amat memadai. Tapi di sisi lain lapangan pekerjaan untuk pendidikan yang mereka peroleh semakin lama semakin mengecil. Nah ini tantangan, barangkali pendidikan merdeka yang ditawarkan Nadiem Makarim ini adalah sebuah jawaban yang saat ini sedang dipikirkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membangun sinergitas dengan Kementerian Pendidikan Nasional agar program-program kreativitas pemuda yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan itu bisa, Kementerian Pemuda bisa sejalan dengan output yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya, mudah-mudahan tidak ada dialog. Kalau ada pertanyaan tolong dibuka di YouTube saja ya, ditanyakan kalau ada yang jelas. Barangkali begitu ya Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera semua, Bapak Ibu sekalian. Untuk kesekian kalinya saya
harus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eko selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang sudah bekerja sama dengan kami di Badan Provinsi. Tadi pagi kami, Bapak Ibu, patut diketahui kami mengadakan rapat koordinasi pembinaan hubungan pusat dan daerah, fasilitasi oleh Dr. Eko juga dengan kami. Tadi pagi dibuka oleh Pak Wagub di Roy Rahayu, di gedung di ruang Roy Rahayu kantor Gubernur. Dan alhamdulillah sore ini masih berlanjut. Makasih sekali lagi Pak Eko. Kemudian ini enaknya kalau sudah jadi pembicara terakhir, singkat soalnya, karena sudah dibahas tadi dengan panjang lebar oleh Pak Rektor, Pak Dekan, kemudian lawas kada ketemu dengan Bang Agus. Biasanya kami nongkrong bareng, ngopi bareng biasanya, kawal teman ngopi biasanya Pak Eko dan kawan-kawan semuanya. Kayaknya saya tidak sah. Saya ketulahan kalau orang Banjar bilang tidak memperkenalkan para suhu-suhu kami yang ada di sini yang hadir, Pak Eko. Patut diketahui ada Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia Kalimantan Timur, ada Ibu Sarmajiati, Bu Nona, ini Sekretaris Bapeda Provinsi, Ketua Ikatan Ahli Perencana. Ini wajah Kaltim berada di tangan beliau. Kemudian yang berikutnya saya harus memperkenalkan senior saya di Fakultas Teknik, Pak Eko. Ada Mas Wardana, ini di Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur. Wajah Kota Samarinda berada di tangan beliau. Jadi sering membuat rekayasa untuk arsitek. Satu lagi rekan saya yang saya harus perkenalkan, kita punya pakar SDM, ada Dr. Hernawati di belakang Bapak. Ini tulisan jurnal ilmiahnya sabrek, Pak. Beliau ini pakar SDM kita. Tidak banyak yang saya akan bahas karena sudah panjang lebar oleh Pak Rektor dan Pak Dekan dengan Pak Agustianur. Saya hanya ingin berbagi share informasi saja. Kami di Balitbangda Provinsi saat ini diamanahi oleh Pak Gubernur membuat riset dengan fokus hanya di 2 fokus utama. Yang pertama adalah IKN. Jadi selama 2 tahun ini, belakangan ini kami mayoritas adalah membuat riset dan inovasi ini terkait dengan IKN, amanah dari Pak Gubernur. Yang kedua adalah tentunya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat Kalimantan Timur. Termasuk juga dengan inovasi-inovasi terbaru yang untuk mendukung IKN yang tadi saya bilang Mas Bram ini dengan kawan-kawan ini membuat uji kelayakan apakah bisa ya di kajian pasar ekonomi apakah bisa diterapkan teknologi nuklir di daerah kita. Kemudian berikutnya yang pasti untuk menopang IKN itu adalah energi yang tadi ya, kemudian pangan. Jadi kalau nggak salah Mas Bram juga, kalau tidak salah untuk pangan ya, pangan juga kita lagi mengembangkan pangan yang di PPU dan Pasir. Kita akan mencari titik lagi kemungkinan di Kutai Barat. Insya Allah minggu depan saya harus berangkat ke Kutai Barat untuk mencari lahan baru untuk riset di mana tempatnya kira-kira memungkinkan untuk menopang kebutuhan pangan di IKN nantinya. Kemudian ada juga pesan dari anggota DPR Provinsi, yaitu pesan kepada kami bahwa jangan lupakan masyarakat adat setempat IKN. Jadi kami membuat riset tentang sosial budaya masyarakat tempatan di sekitar IKN. Kemudian untuk ekonominya, pariwisata, lingkungan juga. Ini topik-topik yang menjadi amanah kami di sekitar 2 tahun riset kami di Balitbangda. Kemudian yang kedua, terkait dengan tema kita, kesiapan pemuda. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut hearing di DPR Provinsi. Ada keluhan dari Apindo bahwa pemuda Kaltim, tenaga kerja angkatan muda kita kemarin membangun kilang di Balikpapan yang terserap hanya sekitar 20-30%. Sisanya adalah orang dari luar Kalimantan Timur. Ini menjadi perhatian. Ternyata setelah
di verifikasi ternyata keahlian pemuda kita. Keahlian pun meskipun ahli harus bisa dibuktikan dengan selembar sertifikasi. Jadi mereka para perusahaan-perusahaan perekrut itu membutuhkan selembar surat sertifikasi sebagai bukti bahwa memang dia tersertifikasi. Nah, ini tantangan kami di Pemprov ke depannya harus menyediakan tenaga pemuda-pemuda kita yang memiliki keahlian dan tersertifikasi. Sayangnya kami di Pemprov Kaltim memiliki beasiswa Kaltim Tuntas, sudah ada slot untuk membuat sertifikasi, tapi sayangnya belum termanfaatkan dengan secara optimal. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Di sana sudah tersedia uang anggaran untuk kalau teman-teman mahasiswa mau ikut sertifikasi dengan profesi tertentu yang dibutuhkan oleh daerah seperti itu. Tahun lalu ide nggak dipakai sama sekali seperti itu. Jadi ini sekalian informasi. Jadi kalau kita ingin siap untuk memasuk berpartisipasi di IKN, tentunya pemuda-pemuda kita, mahasiswa semuanya harus memiliki keahlian tertentu yang memang spesifik dibutuhkan oleh IKN dan tersertifikasi. Ya. Insya Allah akan dibantu oleh Pemprov Kaltim. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kita butuh semacam adanya pemetaan kebutuhan tenaga kerja muda kita, angkatan muda kita. Jadi IKN ini membutuhkan tenaga kerja apa sih? Kita harus membuat petanya. Ini tantangan kami di Balik Bangda nantinya. Jadi misalnya dibutuhkan tenaga las bawah air yang spesifik ya. Itu berapa jumlah orangnya? Kemudian untuk pangan berapa orangnya? Jadi kita harus punya peta itu. Jadi adik-adik mahasiswa sudah memiliki planning mulai dari ketika berkuliah, saya mau jadi A, saya mau jadi B, saya mau jadi ahli A, ahli B, dan tinggal nanti sertifikasinya saja. Dan kita harus punya petanya dari sekarang. Ya. Mungkin itu dari saya, singkat saja saya berharap lebih banyak nanti para pakar kita yang ada di sini bisa, saya hanya mematik diskusi saja, mudah-mudahan nanti para pakar-pakar yang ada di depan kita ini, depan saya ini bisa mencetuskan ide-ide baru, gagasan baru, termasuk para mahasiswa tentunya yang langsung terkait langsung dengan kesiapsiagaan angkatan muda kita, generasi muda kita menghadapi KN. Demikian dari kami kembalikan pada moderator. Silakan Mas Bro. Pen ada kah? Pen ada lah. Kita ada juga pen. Tadi membawa Nah, kemana itu? Bogor. Terima kasih atas kesempatan sama-sama. Pertanyaan ini ditujukan ke para panelis, jadi narasumber. Jadi ceritanya ini kami sebenarnya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya strategi-strategi yang prioritas bagi para panelis ini untuk berkonsep bagaimana menyiapkan generasi muda terutama di Kaltim, khususnya di Samarinda dalam pembentukan ibu kota negara baru IKN. Yang kita ketahui bahwa membentuk generasi muda yang baru kemudian bisa berkontribusi. Nah, yang kita ketahui untuk bisa menciptakan generasi muda yang dimaksudkan itu paling tidak memerlukan biaya dan seterusnya. Yang kita ketahui bahwa isu yang terakhir adalah mungkin penyaluran yang kurang bijak sebenarnya kira-kira ke beberapa perguruan tinggi di luar area terdampak. Nah, mungkin hal ini bisa sedikit dibahas Pak, mungkin bagaimana tanggapan dan pendapat dari para panelis untuk bisa menyiapkan strategi apa untuk menyiapkan generasi muda di Kaltim ini dalam menyongsong ibu kota negara. Dan yang sangat diapresiasi sebenarnya dari tim Kemendagri ya, yang luar biasa mengadakan semacam forum yang aktual ini di kafe Pak. Jadi misalnya kalau di hotel itu mungkin terlalu eksklusif, tapi ternyata ada inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri yang bisa dalam tanda petik itu mencuri hati masyarakat, yang bisa memberikan suasana baru. Jadi merasa dirangkul, dan ini yang harus kita jaga. Jadi program pemerintah dari Pak Jokowi juga harus kita kawal dengan tidak menyampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kita juga harus melihat bahwa perbedaan itu jangan dibiarkan terlalu lama. Jadi kita harus bersama-sama menyamakan persepsi.
Demikian Pak, saya Wardana dari Pusat Studi Ruang Publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juraidi Pak, dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim. 2 tahun hampir lebih sedikit, tapi saya habitat lamanya di Badabitbang, Provinsi Kaltim 16 tahun. Terima kasih banyak Pak atas acara ini, dan saya melihat memang Litbang tepat sekali mengadakan memfasilitasi acara ini, karena dibentuknya Litbang itu penjembatannya antara tataran teoritis menjadi implementasi. Teoritisnya dari universitas, tadi Pak Agustianur dan Pak Fitri Aca itu sudah mengimplementasikan hal yang perlu dilakukan di IKN. Yang pertama, saya mencoba mengkritik sedikit Pak dari judulnya ini, tapi tidak usah dipermasalahkan. Kesiapan generasi muda dalam pembentukan ibu kota negara. Hemat kami, kesiapan generasi muda dalam pembangunan Pak ibu kota negara, karena sudah dibentuk. Nah, tadi sudah diucapkan beberapa hal dari Pak Agustianus, bagaimana inovasi yang harus dilakukan, kemudian bagaimana kesiapan yang harus dilakukan. Nah, di kita sendiri pengertian inovasi itu masih kurang Pak, banyak yang kurang tentang inovasi. Kita kalau di Bangda itu sudah tahu persis. Banyak orang berkreasi tapi belum merupakan inovasi, masih invensi. Nah, generasi muda itu harus diberi pengertian tentang itu. Bagaimana berinovasi, bagaimana suatu produk diciptakan, kemudian bagaimana produk itu bisa berguna bagi masyarakat banyak. Pengertian itu dan pembinaan seperti itu. Pertanyaan saya adalah, kalau pemuda itu disiapkan, siapa yang menyiapkan? Dan di bagian-bagian mana yang perlu disiapkan? Itu penting lebih konkret kita kita bicarakan lebih jauh. Tadi Pak Fitri sudah memberitahu sedikit bahwa kita harus inventarisir sektor-sektor mana yang memerlukan kesiapan generasi muda, ditunjukkan dengan pendidikan yang harus diadakan di sana. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti ada istilah bahwa kita tidak siap. Penelitian kami di Bangda, seringkali orang yang masuk ke daerah tertentu skillnya lebih bagus Pak. Kalau skillnya lebih bagus, mereka lebih punya kesempatan kerja. Sementara kita punya skill, punya kemampuan, pemuda-pemuda kita itu disebutkan punya kemampuan yang bagus di Kaltim, tapi mereka tidak diberi ruang. Harapan kita adalah kalau mereka sama-sama punya kesempatan, punya skill, adakah misalnya kebijakan yang merekrut mereka ini untuk lebih unggul, maksudnya lebih diprioritaskan untuk bekerja di IKN. Yang selanjutnya adalah Pak Fitri, Pak Felix. Tadi terkait dengan nuklir Pak, kita sudah merencanakan membuat konsep program kegiatan Hulu Minum Nuklir Industri. Di sana ada pengembangan industri berbasis kesejahteraan. Jadi bukan industri nuklir untuk perang. Semua sektor ada di sana. Yang akan kita garap yang selanjutnya adalah membuat iradiator gamma untuk pengawetan bahan makanan dan lain-lain. Tapi mandat di tengah jalan Pak. Mohon ini diteruskan kembali. Kemudian ada juga maritim science Pak. Itu pengembangan kelautan berbasis studi kelautan. Jadi sumber daya kelautan itu ada di sana untuk pengembangan. Nah, tadi dia bicara tentang energi. Energi kita itu di Kaltim ada uranium Pak, potensi uranium, dan itu lebih bersih dari batu bara untuk energi listrik. Kita punya 300 tahun potensi uranium terbentang dari Kutai Barat sampai ke Pontianak. Itu energi yang luar biasa untuk membangun IKN. Mungkin kesiapan-kesiapan para pemuda kita yang kuliah terkait dengan itu bisa diprioritaskan untuk di IKN. Kita banyak Pak, pemuda-pemuda kita tadi disebutkan banyak yang kuliah di luar, dan itu tidak pintar, dan kuliahnya juga bisa mendukung IKN. Cuma maksud kami tolong diberi ruang, diberi kesempatan, tapi tentunya dengan kebijakan pemerintah daerah. Bagaimana bisa mereka ini mengisi ruang-ruang itu. Saya kira terima kasih banyak sekali lagi atas adanya acara ini. Kami sangat mengapresiasi, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik untuk ke depannya Kaltim, tapi kami inginkan supaya nanti rumusnya lebih operasional, orang Islam itu lebih persis. Jadi nanti tujuannya kemana, ke instansi mana. Jadi Pak Fitri sudah bilang inventarisir dulu siapa melakukan apa, nanti kita
bisa kerja dengan sistem atau tataran inovasi daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik hari ini kali bisa hadir karena ini adalah salah satu bagian dari hal yang mendukung sebenarnya pembentukan KM. Nah, dari tadi juga sejalan yang disampaikan oleh penanya sebelumnya, judulnya memang agak menggelitik juga ya, karena bagaimana kalau kita balik bahwa bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang ada saat ini. Karena saat ini kalau kita bicara tentang generasi muda, berarti kan semuanya generasi yang taruhlah kita simpulkan yang mungkin berusia 40 tahun. Kalau saya tidak tahu, karena kriteria generasi muda ini berbeda ya, antara penelitian dari WHO, dari jurnal-jurnal itu agak berbeda. Tapi kita simpulkan saja dari 40 tahun. Artinya di dalamnya itu ada yang PNS, yang memang pegawai pemerintahan, ada yang mahasiswa, ada yang masyarakat umum yang bukan mahasiswa, gitu. Karena di sini pada banyak mahasiswa, tentu saja ini menjadi tanggung jawab dari semuanya. Karena berdirinya IKN ini bukan hanya tanggung jawab menurut saya, bukan hanya tanggung jawab dari orang yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, tetapi adalah tanggung jawab dari seluruh penduduk Indonesia untuk menyelesaikan pembentukan IKN. Nah, kita kembali dulu, mohon maaf agak lama nggak apa-apa ya, karena harus terkata supaya saya kembali ke pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat kan salah satu tujuan perpindahan ibu kota itu adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan ya dari Pulau Jawa kemudian dipindahkan ke Kalimantan dengan harapan adanya pemerataan pembangunan sehingga untuk mengulang kembali visi dari pembentukan IKN adalah bagaimana mendirikan yang kota smart, green, beautiful, sustainable, kemudian tetap keluar pemerintahan efektif dan efisien. Kenapa harus saya sampaikan? Artinya kesiapan generasi muda maupun pemerintah mempersiapkan generasi muda harus sejalan dengan visi yang dicanangkan dalam IKN. Kalau kita hanya berbicara tentang hard skill, kan keahlian itu ada dua ya, hard skillnya, kemudian adalah soft skill. Kalau yang saya tangkap tadi kita bicara tentang keahlian, bagaimana memiliki kompetensi untuk bersaing, karena pasti akan terbuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, dan harus bersaing bukan hanya di Provinsi Kalimantan Timur, tapi orang-orang yang datang. Mungkin bisa menjadi, mohon maaf, mungkin bisa menjadi masukan juga untuk praktisi-praktisi pendidikan. Bagaimana sistem pendidikan itu tidak hanya menekankan kepada hard skill-nya, tetapi juga soft skill-nya yang dihadirkan. Kenapa? Karena soft skill itu kan yang melekat ya, contohnya ke individu-individu. Misalnya saja bagaimana, salah satunya adalah berpikir kritis. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini diajak untuk berpikir kritis. Karena ketika mereka berpikir kritis, itu akan membantu dalam menerima, menyaring informasi. Saat ini kan informasi yang masuk kan banyak nih. Dan mohon maaf, saat ini kalau kita lihat ada yang demo dan lain sebagainya, yang mudah digerakkan adalah generasi muda, mahasiswa. Nah, bagaimana itu disisipkan mereka menjadi berpikir kritis. Yang salah satu keahliannya adalah mampu menyaring informasi yang masuk, mampu melihat, tidak sekedar menelan mentah-mentah lalu mudah diadu domba dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dengan kemampuan berpikir kritis, mereka bisa meningkatkan kreativitas. Jadi dapat bukan hanya tergantung dengan lapangan pekerjaan yang ada, tapi mampu menciptakan pekerjaan. Karena dari kreativitas mereka bisa berinovasi, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian satu yang lain bagaimana mereka dididik untuk menciptakan kecerdasan emosional. Mereka juga bagaimana memahami. Kemudian yang paling penting yang dibutuhkan oleh generasi muda adalah learning agility. Bagaimana mereka mau belajar beradaptasi dengan perubahan. Karena saya yakin dan semua pasti tahu, pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang memerlukan adaptasi. Sehingga kemampuan untuk belajar, memahami itu pasti perlu ditingkatkan. Jadi mungkin contoh saja, kemarin 2 hari yang lalu saya pergi ke titik 0 IKN di PPU. Itu baru pencanangannya baru titik 0, tapi ketika sampai di sana sudah sampah berhamburan di mana-mana. Itu contoh kecil. Padahal visinya salah satu smart green city. Jadi itu diperlukan. Saya sampai berkata pada saya itu ini yang sebenarnya diperlukan itu orang pintar banyak. Tapi bagaimana mereka mau menjaga? Nah, ini yang harus ditingkatkan. Dan itu dimulai dari generasi muda. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, bagaimana upaya dari pemerintah
menyikapi hal ini, bagaimana meningkatkan kemampuan soft skill dari generasi muda yang tidak hanya terbatas kepada mahasiswa, tapi seluruh generasi muda masyarakat secara umum. Karena kalau dari pemerintahan saat ini juga sudah mulai bicarakan karena pendidikan atau kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar untuk pasar maupun pimpinan itu sudah mengacu kepada smart ASN. Jadi memang menciptakan ASN yang bisa beradaptasi dengan soft skill yang itu. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Baik, kepada Bapak para narasumber kami persilakan dimulai dari Bapak Amar Julmi. Terima kasih. Sebetulnya ketiga orang komentator, kalau saya boleh saya bilang tadi ya, komentator ini serupa apa yang dibicarakan ya, tapi bahasanya saja yang berbeda. Generasi muda itu masa depannya Indonesia. Sama juga IKN itu adalah masa depannya generasi muda. Kalau saya, Pak Nur, 20 tahun lagi belum tentu masih hidup gitu loh. Di tahun 2045 kami berdua ini belum tentu masih hidup. Ya karena 20 tahun lagi umur kami sudah 80 tahun. Kami ini sudah kepala 6. Ya. Kalaupun masih hidup berarti itu ada bonus. Ya karena angka Kaltim itu, angka harapan hidup orang Kaltim itu ya lumayan tinggi sebetulnya ya. Kaltim ini nomor 2 se-Indonesia angka harapan hidupnya yang tinggi ya. Nomor 1 Jogja, nomor 2 Kaltim. Ya angka harapan hidupnya. Ya mudah-mudahan kita bisa menyaksikan nanti di 2045 itu seperti apa wujud daripada IKN ini. Yang jelas begini, di dalam menyiapkan generasi muda untuk menyongsong gitu ya, IKN ini terutama generasi muda Kaltim ya, terutama generasi muda Kaltim. Kenapa saya katakan Kaltim? Karena kalau di Jawa sana itu generasi mudanya itu soft skill-nya sudah bagus. Soft skill-nya bagus. Contohnya saja misalnya begini dah. Tadi disinggung mengenai sertifikasi. Sekarang hampir semua prodi di perguruan tinggi itu lulusannya itu kalau mau kerja harus punya sertifikasi profesi. Sementara di Kaltim, terutama untuk keteknikan, itu belum ada lembaga sertifikasi profesinya di sini. Jadi anak-anak lulusan fakultas teknik di Kaltim ini kalau mau sertifikasi harus ke Jawa dia, yang biayanya tidak sedikit, gitu ya, yang biayanya tidak sedikit. Nah nanti waktu mau bangun IKN, ya kan nanti banyak nih pembangunan fisik di sana. Apakah lulusan-lulusan fakultas teknik di Kalimantan Timur ini siap untuk ikut serta di dalam proses pembangunan itu? Sementara mereka tidak punya sertifikasi profesi di bidang keteknikannya, katakanlah sertifikasi di bidang teknik sipil, arsitek, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita siapkan dari sekarang, bahwa lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab yang paling besar untuk menyiapkan generasi muda ini di dalam menyongsong IKN ini. Oleh sebab itu, sekarang ini ada yang namanya program yang sudah dicetuskan 2 tahun yang lalu oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, yaitu Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini untuk mengasah soft skill, bahwa lulusan perguruan tinggi itu tidak bisa hanya kita bekali dengan ilmu saja. Dia harus kita bekali juga dengan keterampilan. Ya. Ada knowledge ability, ada skill ability. Ini yang sangat penting. Sehingga apa? Sekarang saya di tempat saya, di perguruan tinggi saya, kita memacu anak-anak kita pada saat mereka memasuki semester 4, semester 5 sampai semester 6, kita pacu mereka untuk mencari tempat magang. Ya. 1 semester kita persilahkan mereka magang, dan magang ini kita hargai dengan 20 SKS. Sehingga dia di semester itu nggak perlu kuliah.
dia cukup magang tok. Gitu ya. Inilah yang sedang kita siapkan sekarang. Nah, cuma sekarang yang menjadi persoalan adalah kita harus mengadakan pemetaan dulu perguruan-perguruan tinggi di Kaltim ini prodinya apa aja yang ada. Itu dulu ya. Ini sebagai contoh ya, PT Kiani Kertas di Berau sana, ya pabrik bahan baku kertas ya. Itu pernah membuka lowongan pekerjaan mencari sarjana teknik kimia. Tidak ada satupun anak-anak Kaltim yang bisa mendaftar. Karena apa? Satu, di Kaltim tidak ada prodi teknik kimia. Perguruan tingginya tidak ada satupun yang punya prodi teknik kimia, itu pertama. Yang kedua, selama ini pemerintah daerah kalau memberikan beasiswa kepada anak-anak muda Kaltim kuliah di Jawa, itu asal pilih program studi saja. Ya. Coba kita lihat di pemerintahan pun begitu. Pegawai negeri di Pemprov, di Pemkot, ngambil S2, dibiayain oleh pemerintah daerahnya. S2 apa yang diambil? Nggak peduli, yang penting S2. Makanya sebagian besar pegawai Pemprov, Pemkot, S2-nya MM atau MSI. Kita membangunin tidak hanya butuh MM dan MSI gitu loh. Orang-orang Bapeda harusnya kuliahkan sana ke perencanaan. Kalau perlu ambil sampai S3 dia di situ ya. Ini yang harus kita lakukan. Yang paling yang perlu saya tegaskan lagi, yang paling bertanggung jawab di samping pemerintah yaitu adalah lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Nah, khusus untuk lembaga pendidikan tinggi sekarang kita sudah melakukan itu gitu. Kita sudah melakukan itu dengan adanya program MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, sayangnya belum semua perguruan tinggi mampu melaksanakan MBKM ini. Ya. Karena ada keterbatasan juga ya. Seperti kami di Untak itu kami melakukan kerjasama dengan FHCI namanya, Forum Human Capital Indonesia. Ya, kami mendatangani MOU dengan Forum Human Capital Indonesia untuk Human Capital Indonesia ini nanti yang akan memfasilitasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang akan ikut magang, terutama magang di BUMN. Nah, sehingga nanti mereka pada saat magang, mereka mempunyai pengalaman bagaimana bekerja di suatu perusahaan. Kebanyakan magang-magang ini kan dilaksanakan oleh perusahaan. Ya. Kemudian instansi pemerintah sendiri jarang mau menerima mahasiswa magang. Itu masalahnya. Padahal kita di sana sini katanya mau mempersiapkan generasi muda ya. Jarang sekali. Terus terang saja belum ada mahasiswa kami itu yang magang di instansi pemerintah. Yang ada itu hanya di BUMN atau di perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional swasta gitu ya. Itu. Kemudian 1 menit lagi, Pak. Oke, mungkin itu ya. Mungkin itu dari saya untuk sementara waktu ya. Untuk mempersiapkan soft skill terutama ya, soft skill kita, anak-anak muda kita ini sekarang ini sebetulnya sudah berjalan, karena kita tidak usah khawatir lah ya, karena IKN ini kan prosesnya bukan cuma 2024 gitu, proses IKN ini kan sampai 2045. Nah, kita harapkan kalau kita dari sekarang mempersiapkan secara baik, kemudian kita betul-betul memacu generasi muda kita ini untuk siap terjun bersaing di dalam mengisi ibu kota negara itu nanti, saya yakin itu akan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu, terima kasih. Sebetulnya sudah sangat panjang lebar, jelas apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi. Saya hanya ingin menambahkan beberapa poin terkait dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Wardana tentang apa saja langkah-langkah atau strategi yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pembinaan terhadap generasi muda tersebut. Karena kebetulan kami ini dari perguruan tinggi, maka tentu
lingkup atau upaya dan strategi yang bisa kami lakukan itu terkait dengan pendidikan dan pembinaan di perguruan tinggi bagi anak-anak kami, para mahasiswa. Sejak beberapa tahun lampau kami sudah mencanangkan program-program pendampingan atau bina desa yang mengikutkan para mahasiswa kami, anak-anak didik kami untuk bisa ikut terjun ke desa-desa, dan sampai saat ini sudah ada beberapa desa di kabupaten kota di Kalimantan Timur yang alhamdulillah diberikan pendampingan, khususnya yang lebih banyak di Kukar atau di Kutai Kartanegara. Ada beberapa desa dan alhamdulillah itu di samping memberikan kontribusi kepada masyarakat desa itu sendiri juga sebagai ajang pelatihan bagi anak-anak kami untuk bagaimana nanti mereka ketika terjun ke tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, dalam beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bahkan menyampaikan bahwa dengan dinamika luar biasa di bidang iptek sekarang ini, maka diperlukan percepatan khususnya di bidang program studi, sehingga beliau menyampaikan waktu itu bahwa usahakan untuk bisa membuka program studi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kalau ada beberapa program studi yang ternyata dianggap sudah kurang diminati, bahkan sudah sedikit sekali yang masuk, maka itu di-drop saja, di-delete saja, dihapus saja, digantikan dengan program studi yang baru. Bahkan waktu itu beliau mencontohkan kalau ada program studi kelapa sawit, katanya kenapa tidak? Namakan saja program studi kelapa sawit kalau memang di sini diperlukan. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi sayangnya itu agak kontraproduktif dengan kenyataan yang kita hadapi, bahwa sejak 3-4 tahun terakhir ini khususnya di program studi S1 dilakukan moratorium terhadap pembentukan program studi S1. Jadi ini memang agak sedikit kontradiksi antara apa yang disampaikan oleh presiden kita dengan apa yang disampaikan oleh di bagian teknis di bawahnya. Itu juga sedikit menyulitkan kami. Yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa 2 tahun terakhir kami memang sudah secara objektif melaksanakan program MBKM dengan segala dinamikanya, dengan segala kesulitannya. Karena ternyata di tataran teknis di lapangan kami mengalami hambatan luar biasa untuk melaksanakan bagaimana supaya bisa menerapkan program MBKM tersebut. Bagaimana mungkin umpamanya program studi ilmu pemerintahan yang kurikulumnya sudah ditetapkan sedemikian rupa, tiba-tiba ada mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah ilmu tanah. Kami agak kesulitan untuk menyesuaikan di dalam transkrip mereka. Tiba-tiba program studi kami ilmu administrasi ada yang ingin mengambil mata kuliah atau ingin magang dalam rangka program MBKM itu di program ekonomi, mengambil ekonomi makro, mikro dan sebagainya. Sementara kami harus menyetarakan mata kuliah tersebut dengan kurikulum yang ada. Artinya bahwa tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, ternyata kebijakan yang dikeluarkan itu memang agak sedikit mengalami kesulitan di tataran teknis di lapangan, karena memang perangkat-perangkat dan aturan-aturan di bawah itu belum disiapkan. Yang ada baru permennya saja, sementara peraturan-peraturan rektor dan segala macam yang mengatur tentang bagaimana teknis pelaksanaannya belum dibuat sama sekali. Sehingga kami jalan saja. Pak Rektor kami barangkali sama juga dengan Pak Rektor Pak Marjoni, tahunya hanyalah segera laksanakan apapun dan bagaimanapun kondisinya, laksanakan. Dan kami di fakultas ya tetap melaksanakan apapun resiko dan keadaannya. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan oleh Ibu Ernawati tadi, bagaimana upaya pemerintah terkait dengan masalah hard skill dan soft skill, siapa yang paling bertanggung jawab? Saya kira ada 3 sektor di negara kita ini
yaitu pemerintah, stakeholder, dan masyarakat dengan porsi masing-masing. Sebetulnya mereka harus merasa bertanggung jawab terhadap bagaimana kemajuan, pengembangan, dan pembinaan baik soft skill maupun hard skill anak-anak kita atau pemuda-pemuda yang nantinya akan menjadi penerus kita semua. Tentu saja dengan segala tanggung jawab dan porsinya. Bagi pemerintah tentu saja bagaimana memajukan bidang pendidikan, pelatihan, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sebagainya kepada dalam rangka pengembangan kemampuan mahasiswa. Bagi stakeholder barangkali karena relatif memiliki pembiayaan cukup banyak, perlu mengkontribusikan kepada anak-anak didik kita. Seperti yang kita tahu dalam 1 atau 2 hari terakhir ini ada sedikit heboh dan viral karena konon katanya ada pembiayaan yang seharusnya biaya CSR yang bisa disampaikan kepada para mereka yang berada di lingkungan perusahaan ternyata lebih banyak disumbangkan kepada pihak-pihak terkait umpamanya saja. Dan ini mengundang agak sedikit kontroversial dan kontroversi di masyarakat, bahkan tidak mustahil jangan-jangan nanti menimbulkan gerakan-gerakan yang masif, jangan sampai, insya Allah mudah-mudahan. Tapi yang jelas ketiga sektor tersebut harus bersinergis dalam rangka untuk mengembangkan, membina para pemuda kita yang barangkali dari usia kurang lebih 25 sampai 50 tahun tadi dengan masing-masing tanggung jawab, tugas dan kewajibannya. Kita tidak bisa mengidentifikasi semuanya tentu saja karena itu beragam sekali profesinya, ada yang pegawai negeri, mahasiswa, pengangguran dan sebagainya. Tapi saya kira pemerintah sudah cukup mengupayakan bantuan dalam bentuk pembiayaan, bahkan ada yang bantuan cuma-cuma kepada para pencari kerja dan sebagainya. Saya kira itu sudah merupakan langkah bagus, tapi mungkin akan lebih baik kalau mereka diberi pancing ketimbang langsung diberi ikan. Sekarang ini kan kebanyakan kita bantuan secara sektoral, insidental, dan sesudah diberi bantuan tidak terasa apapun hasilnya. Barangkali itu yang perlu dipertimbangkan nanti bagaimana strategi selanjutnya dalam rangka untuk peningkatan kualitas SDM kita, khususnya para pemuda kita. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Saudara Moderator. Tadi sudah dijawab, sudah dibongkar tuntas, tapi dalam perspektif struktural ya, kajian kebijakan pemerintah. Saya mencoba untuk melihat dalam perspektif kultural ya. Kenal sama Remi Silado. Ya, dia pernah mengungkapkan kata-kata yang ya kalau saya baca sih saya tertawa, kalau yang lain mungkin nggak tahu, mungkin tersinggung atau apa. Manusia Indonesia itu katanya kalau ada masalah selalu berdoa pada Tuhan. Padahal masalah itu bisa diselesaikan hanya datang ke rumah Pak RT gitu. Ini memperolok-olok kita gitu. Artinya kita ini cenderung tidak punya kemampuan, kekuatan, dan budaya untuk berkompetisi, budaya untuk bersaing. Mudah menyerah dan mudah kalah. Padahal apa yang tidak dari kita? Apa yang kita tidak miliki? Kalimantan Timur ini punya perguruan tinggi yang terbanyak se-Kalimantan. Jumlah perguruan tinggi di Kalimantan Timur itu terbanyak dibanding provinsi lain yang ada di Kalimantan. Kurang apa? Beasiswa yang diberikan pemerintah di Kalimantan Timur itu kurang apa? Ya Bung Ona ya, tidak sedikit pemerintah provinsi memberikan, pemerintah kabupaten memberikan ya. Tapi toh ternyata juga tidak bisa membangun spirit bersaing yang
luar biasa. Ya. Jadi faktor yang paling menentukan bagi kita kenapa? Tidak mampu untuk bersaing, tidak mampu untuk berkompetisi. Ya. Proteksi yang diberikan berlebihan itu justru tidak produktif. Ya. Kalau pernah ada yang membaca buku Edward Said tentang kebudayaan dan peradaban, kita pasti akan pada kesimpulan yang sama, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang lahir karena ketertindasan, karena keterbelakangan. Jangan mengatakan bangsa Yahudi itu besar karena memang diciptakan Tuhan memiliki kelebihan di dalam kajian tersebut. Ya karena mereka di mana-mana, di Eropa mereka dibunuh, ya. Holocaust. Ya satu-satu cara memproteksi dia menguasai ilmu pengetahuan, menguasai persenjataan, menguasai teknologi. Ya. Saya ini kebetulan dulu tinggal di sebuah daerah. Saya berkenalan banyak dengan orang di NTT Kupang. Ya. NTT itu sebuah minus, sebab punya keterbatasan. Tapi daya juang, daya saingnya luar biasa. Saya datang ke asrama mahasiswa Kaltim di Jogja, datang ke asrama mahasiswa NTT di Jogja, tidak ada apa-apanya, ya. Yang punya Kaltim lengkap fasilitas, TV, kulkas semua. Yang punya NTT tidak ada apa-apa, bahkan kasur pun mereka tidak punya. Tapi yang berhasil dan berjuang, yang saya lihat, saya buktikan sendiri, mereka jauh lebih berhasil ketimbang kita yang punya fasilitas. Nah, mengapa saya katakan tadi bahwa saya mencoba melihat dalam aspek kultural, karena ini yang selama ini tidak pernah dikaji, tidak pernah diteliti. Selalu kebijakan struktural yang kita lakukan. Tapi nyatanya apa? Juga tidak berubah. Ya. Budaya kita berkompetisi lemah. Ya. Nah, berkaitan dengan IKN, kita juga harus punya pandangan bahwa ibu kota negara ini adalah ibu kota pemerintahan, bukan pusat bisnis. Ya. Jangan kita membayangkan IKN ini seperti Jakarta, bahwa ketika dia jadi ibu kota banyak pabrik, banyak perusahaan. Ini tidak, ya. Ini akan jadi kota tertutup nanti karena pusat pemerintahan. Makanya luasnya juga terbatas. Ya kalau kita mau bersaingnya di sektor pemerintahannya, kalau toh yang ada sekarang itu sektor pembangunannya, yang dibutuhkan tukang bangunan sebenarnya. Ya. Level pekerja bawah, bukan level pekerja. Nah, kalau kita seandainya menyiapkan insinyur teknik untuk IKN dari sekarang mungkin terlambat. Kenapa? Ketika mereka sudah memiliki kualifikasi, IKN-nya sudah selesai. Nah, ya, pembangunan di sana sudah berakhir. Nah ini beda ibu kota. Ini pemahaman saya lihat beda ibu kota yang kita miliki sekarang IKN dengan ibu kota yang ada di Jakarta sekarang, ya, atau ibu kota yang lainnya. Nah kita ini sebenarnya ibu kota kita mirip Malaysia, apa namanya, Putrajaya, mirip dengan Putrajaya, memindahkan kantor pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, tapi tidak memindah pabriknya, tidak memindah perusahaan-perusahaannya. Nah itu mirip seperti yang ada di mana? Di Malaysia tadi. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kata kuncinya bahwa bangunlah budaya kompetisi, bangunlah budaya bersaing. Jangan selalu kita minta proteksi, jangan selalu kita minta perlindungan, karena itu sangat tidak produktif. Catat bahwa bangsa yang besar itu lahir dari ketertinggalan,
lahir dari keterbelakangan, tapi mereka memiliki daya juang untuk menjadi yang terbaik. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Agus Setiano. Kepada Bapak Fitrasa kami persilakan. Singkat saja, menambahkan karena sudah komplit sekali. Pertama, terima kasih untuk Pak Juraidi atas masukannya untuk kami di Bali Bangda nantinya ke depan. Kemudian untuk Mas Dana, strategi untuk peningkatan SDM, kita di Provinsi Kaltim, di Pemprov, pemerintah provinsi, di dalam RPJMD memang sudah tertulis di situ kita lagi fokus nanti untuk pendidikan anak-anak, kita lebih cenderung ke vokasi, menitikberatkan ke pendidikan vokasi. Kebetulan Kasubdit SMK itu kawan saya, kalau tidak salah tahun kemarin ada anggaran 18 miliar untuk pendidikan vokasi. Artinya apa? Artinya Pemprov Kaltim sudah menjurus ke arah lulusan yang memang langsung berdaya guna, tidak hanya knowledge-nya saja tapi skill-nya juga.